وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Sekali lagi terakhir dibaca semuanya, boleh diaktifkan audionya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebelum Bapak buka, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan buat teman-teman semua, buat kita semua. Ya, yang pertama yaitu tentu Bapak berharap kita semua tetap dalam semangat untuk menuntut ilmu, tetap dijaga, tetap dilindungi semangatnya, ya, dalam belajar. Kemudian yang kedua, hal-hal seperti paket, kemudian tenaga kita, usaha kita, ya, insya Allah yang kita keluarkan ini semuanya akan bernilai pahala di sisi Allah. Kota yang kita pakai, paket yang kita pakai buat belajar, ini menjadi saksi nanti di akhirat kelak. Sehingga sangat disayangkan kalau memang sekiranya kita punya paket internet itu nggak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, dan yang ketiga, Bapak berharap juga kita semua ketika belajar ya bisa membuka yang Bapak dapat inspirasi ya dari salah satu tokoh inspirasi agar kita ya produktif dalam belajar jarak jauh. Ya, ini sharing aja ya agar kita bisa menangkap lebih mudah pembelajaran. Ada 3 hal yang utama. Ya, pertama, ketika melakukan Zoom atau Google Meet atau mungkin dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya, ya ada 3 hal yang disampaikan ya oleh salah satu tokoh inspirator Indonesia, yaitu Bapak Mario Teguh. Dia mengatakan, ya kalau kita mau belajar jarak jauh ada 3 hal yang perlu diperhatikan saat kita menggunakan media Zoom atau media Google Meet dan sebagainya. Apa itu yang pertama? Yang pertama, yang paling penting adalah membuka video. Ya, karena ketika kita membuka video, maka di situ titik fokus kita akan benar-benar serius ketika kita belajar. Ya, kalau memang sekiranya terkecuali dalam keadaan yang memang urgent, darurat, gitu. Nah, itu yang pertama itu sangat disarankan bisa membuka video ya ketika proses pembelajaran. Agar kenapa, Pak? Sangat beda ketika kita belajar dengan fokus, ya, dengan memperhatikan, dengan mengaktifkan kamera, dengan yang tidak, itu beda banget. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengaktifkan audio. Ya, suaranya diaktifkan. Ya, apalagi ketika diminta berpendapat, tolong
Contoh, saudara Rizky, tolong berpendapat. Contoh, ya, maka saudara Rizky diaktifkan audionya, diaktifkan suaranya, kemudian berbicara. Nah, itu cara agar kita belajar jarak jauh bisa lebih efektif. Dan yang ketiga apa, Pak? Yang ketiga, ketika diminta ya untuk berpendapat, untuk bersuara, mungkin untuk bertanya, atau untuk menyanggah atau menyelisihkan pendapat dari guru maupun teman yang lainnya, mereka berbicara. Jadi ada 3 hal utama ketika kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Pak, malu. Nah, kalian kelas 8 harus diperhatikan kapan malu yang baik, kapan malu yang tidak baik. Malu itu juga ada tempatnya. Ya. Malu itu juga ada ruang-ruangnya. Ketika kita melakukan malu untuk berbuat maksiat, kalian diajak maksiat. Contoh, si Ahmad diajak maksiat. Yuk Ahmad, kita melakukan maksiat. Terus Ahmadnya malu. Ya, enggak, malu. Saya malu melakukan ini. Atau mungkin diajakin untuk merokok. Ya, sesuatu yang tidak baik. Ya, rokok itu hukumnya makruh. Ya, paling baiknya itu makruh. Ya. Kemudian diajakin, kemudian si Ahmad, enggak saya malu untuk merokok. Nah, maka malu seperti ini bagus. Tapi kalau malu ketika belajar, malu ketika maju di depan, malu ketika berpendapat, malu ketika dijadikan delegasi atau perwakilan untuk mengikuti perlombaan, itu salah. Ya. Jadi diharapkan dengan yang Bapak sampaikan ini bisa memotivasi kita semua, bisa buat belajar kita semua agar kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Jangan sampai hari ini sama dengan hari kemarin. Ya. Tentu kita merugi. Kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Harus menjadi pribadi yang lebih baik. Dan mudah-mudahan 3 hal yang tadi Bapak sampaikan di awal, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman. Tidak harus di mata pelajaran Bapak, namun di mata pelajaran yang lainnya. Ya. Bukannya Bapak membanding-bandingkan, ya, karena memang akan lebih efektif, akan lebih baik belajar ketika 3 hal tadi yang Bapak sampaikan, teman-teman perhatikan. Ya, demikian. Oke, baik. Mari Bapak buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Oke, sabahal khair. Gimana kabarnya semua? Rizky, gimana kabarnya Rizky? Baik. Alhamdulillah. Udah mandi belum Rizky? Belum. Ya, mandi atau biar seger, biar semangat. Ya. Pagi-pagi bangun, kemudian sholat subuh, kemudian siap-siap mandi, biar ketika 6:30 PJJ udah rapi. Di sini di MTS jam 8 ya. Biasanya kalau di Ibtidaiyah 6:30 udah tadarus. Nah, Bapak biasanya minta tadarus melakukan Zoom. Ya, lakukan Zoom setiap pagi 6:30 sampai jam 7. Oke, baik. Adapun di pertemuan yang lalu kalian sudah mengerjakan latihan untuk menerjemahkan. Ya, bervariasi macam-macam. Ya, teman-teman, Bapak tahu mana yang hasil sendiri dan mana yang hasil dari kerjaan orang lain. Ada juga yang menjiplak. Ada juga yang asal kirim aja dari hasil temennya. Ada. Pak, emang ada? Ya. Bapak tuh ngoreksi satu-satu. Ya, jadi Bapak tahu tulisan-tulisannya dan Bapak tahu siapa yang cuman mengirim aja dari temennya. Dari kiriman temen, kemudian dikirim lagi ke Bapak. Ya, dengan bilang, Pak, ini hasil saya. Ya. Sedikit kita sharing aja sebelum kita memulai pembelajaran. Ya. Ingat, nilai kejujuran kalian itu penting. Ya. Memang nilai kalian penting. Kemudian hasil kalian penting, tapi nilai kejujuran kalian itu lebih penting. Banyak orang pintar, banyak membludak. Indonesia banyak orang pintar, tapi orang yang jujurnya sedikit. Nah, makanya usahakan ketika melakukan pembelajaran jarak jauh, lakukan sendiri. Tanya boleh, beda ya antara tanya dan dikerjakan oleh orang tua. Bapak tahu mana yang tulisan orang tua, tahu mana yang tulisan kalian, tahu. Ya, karena rekam jejak itu ada, bukti-buktinya ada, tulisan-tulisan kan kalian ada.
Ya, kadang-kadang Bapak scroll ke atas, kok tulisannya beda, kok tulisannya nggak sama. Jadi kelihatan di situ. Nah, selama kita belajar di rumah, tetap kita latih kejujuran-kejujuran kita. Jangan sampai karena adanya nilai, kita malah menghalalkan segala cara. Salah satunya berbohong kepada guru. Wah, bahaya banget. Jangan sampai dah kita melakukan hal demikian. Apalagi kemarin Bapak udah bilang, maaf, ini kerjaannya kerjaan kamu bukan. Terus bilangnya iya. Terus habis itu saya kirim lagi, ini kerjaan kamu sama nih, sama yang si A. Ya, ini Bapak screenshot, Bapak kasih lihat. Tetap masih kekeh. Ya, akhirnya Bapak yakinkan. Ya udah, maksudnya lebih baik jujur aja. Ya, ini bukan hasil kamu, ini hasil teman kamu, tapi kamu kirim ulang lagi ke saya. Akhirnya dia malu. Bukannya Bapak ngejelekin atau bukan Bapak menjatuhkan. Bapak ingin melatih kita semua bertanggung jawab dan melakukan hal-hal yang jujur. Bisa jadi kita yang biasa-biasa saja, Bapak juga biasa-biasa aja. Tapi selama kita berusaha melakukan yang terbaik, melakukan hal-hal yang jujur, insya Allah itu yang menjadi bekal kita dalam hidup. Ya, itu yang menjadi fondasi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi perlu disadarkan ke teman-teman. Kita semua harus sadar, ya, nilai jujur itu penting. Siapapun, Rizky, Cahyani, Humairo, Rihana, Aisyah, Arina, Nurul Hafizah, Satria, kemudian Ferdinand, semua nilai jujur itu penting. Kemudian apalagi Pak yang penting? Nilai tanggung jawab. Ya, nilai tanggung jawab. Maksudnya apa? Ketika kita mempunyai tugas, ya kita lakukan, kita usahakan. Kayak kemarin nih, masih banyak yang belum mengerjakan. Ya, untuk menerjemahkan Alia Fitri. Nah, Ferdinand Adnan, belum nih Ferdinand Adnan. Ya, kemudian Maria Al-Qibtiyah, Nur Keisha, Rifki Satria, Seina. Kemudian Siti Nur Aisyah, Syarifah dan Yuni. Ada kurang lebih 6 orang. Ya, dari 23 orang yang belum mengerjakan. Ya, Bapak apresiasi, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengerjakan. Dan adapun bagi teman-teman yang belum mengerjakan, ya, ingat ini tanggung jawab kita. Kita latihan untuk punya tanggung jawab. Ya, kalian itu hebat, kalian belajar di rumah itu luar biasa. Ya, apalagi kalian melek teknologi. Wah, teknologi kalian hebat. Cuman harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kemudian mari kita belajar terlebih dahulu sebentar, insya Allah. Ya, nanti untuk pembelajaran kita modifikasi, kita akulturasi, kita gabungkan. Ya, terkadang melalui YouTube, terkadang melalui Zoom, terkadang langsung penugasan. Karena beberapa teman katanya ada yang keberatan untuk belajar melalui Zoom terus. Hanya yang tadi Bapak sampaikan, ingat Zoom yang kita lakukan, paket yang kita lakukan bakal jadi amal ibadah pasti. Ya, itu ingatlah. Ya, jadi amal ibadah bakal jadi catatan pahala di akhirat. Jadi jangan ragu dan jangan takut. Kalau ada yang tanya, Pak, paket saya habis terus, tanya ke Bapak. Ya, nanti kita sharing paket apa yang murah. Bapak ini pakai yang sebulan 80.000 tapi bisa nyampe 100 giga. Ya, jadi bebas. Nah, nanti tinggal kita cari paket apa yang murah. Ya, dari provider masing-masing, dari jaringan masing-masing, ada yang pakai Telkomsel kah? Ada yang pakai XL kah? Ada yang pakai Smartfren kah? Nanti bisa kita cari atau ditanyakan ke Bapak. Oke, baik. Mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sebentar, Bapak buka dulu untuk bukunya. Silakan teman-teman disiapkan buku paketnya. Ini saya tampilkan seperti biasa. Oke, di pertemuan kemarin Bapak sudah minta kalian untuk menerjemahkan teks. Ya, di halaman fi safhati tasi'ah wal 'ashirah. Di halaman ke-9 ya, yang ini. Yang kemarin kalian menerjemahkan, dan juga di halaman ke-10. Nah, teman-teman perlu diperhatikan, Bapak akan baca dahulu, nanti setelah itu teman-teman Bapak minta dan Bapak tunjuk untuk membaca. Ya, tentu yang merespon, yang menanggapi akan Bapak memberikan poin. Ya, demikian. Bisa disimak dulu bacaan Bapak, nanti teman-teman setelah itu Bapak tunjuk satu-satu untuk berlatih membaca teks di dialog ini, dialog halaman 9. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
al-jadwalud dirasi. Ma hada ya Salman? Hada jadwalud dirasi di yaumil itsnain. Madza nadrusu yaumal itsnain? Yaumal itsnain nadrusu al-fiqh wal lughah al-arabiyyah ar-riyadiyat wal hadis wat tarikh. Fi ayyi sa'atin nadrusu al-lughah al-arabiyyah? Nadrusu al-lughah al-arabiyyah fi as-sa'ati ats-tsaminah. Wa fi ayyi sa'atin nadrusu ar-riyadiyat? Nadrusu ar-riyadiyat fi as-sa'ati at-tasi'ah. Wa fi ayyi sa'atin nadrusu al-hadis? Nadrusu al-hadis fi as-sa'ati al-'ashirah. Wa fi ayyi sa'atin nadrusu at-tarikh? Nadrusu at-tarikh fi as-sa'ati al-hadiyata 'asharah. Kam as-sa'atu al-ana? Al-ana as-sa'atu ats-tsamiyah. Idzan nadrusu al-lughatul arabiyyah al-an. Na'am, nadrusu al-lughah al-arabiyyah al-an. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, teman-teman, setelah ini Bapak minta untuk membaca, dimohon untuk Saudara Rizky dulu, karena tadi mengaktifkan videonya. Silakan dibaca, Rizky. Dibuka suaranya, Rizky, audionya. Bismillah. Diangkat suaranya ya. Bisautil murtafi', dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Ya, demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jadwalud dirasi Hasan. Mahaza ya Salman. Hazal jadwalu dirasiyu liyaumil isnain. Hasan. Madza nadrusu yaumal isnain? Salman. Yaumal isnain nadrusul fiqha wal lughatal arabiyyah Ar-riyadiyat ar-riyadiyat wal hadisa wat tariq. Hasan. Fi sa'atin nadrusul lughatal arabiyyah. Salman. Nadrusul lughatal arabiyyah fi sa'atis saminah. Hasan. Wa fi sa'atin nadrusu ar-riyadiyat. Salman. Nadrusu ar-riyadiyat fi sa'ati tasi'ah. Oke, baik, cukup Rizky. Silakan teman-teman yang lain, ada yang mau mencoba di bagian yang ini di halaman 10? Silakan. Terima kasih Rizky. Muhammad Rizky. Gimana, ada yang mau mencoba? Ayo diaktifkan atau diberikan raise hand, diangkat tangannya. Benar gak ada yang mau mencoba? Sayang, nanti. Oke, makasih. Rizky sudah Bapak berikan poin tambahan 85 untuk bacaannya. Adapun setelah ini kita akan melakukan sedikit tanya jawab ya terhadap teks yang ada di halaman ini, di halaman ke-10 ya. Jadi kita perhatikan terlebih dahulu pertama-tama ya dari angka jam yang ada. Ingat, bedakan antara jam yang pendek dan jam yang panjang. Ketika yang pendek berarti dia menunjukkan jamnya. Sedangkan yang panjang ini menunjukkan menitnya. Ya, di sini yang pendek menunjukkan bilangan jamnya, sedangkan yang panjang ini
dia menunjukkan bilangan menitnya. Dari sini ke sini 5 menit. Dari sini ke sini 5 menit. Dari sini ke sini 5 menit. Terus sampai muter ya ke sini jumlahnya berapa menit? 60 menit. Jadi jangan sampai terkecoh lagi. Nah, sekarang ditanyakan kami sa'atul ana. Ayo teman-teman ikuti Bapak. Kami sa'atul ana. Kami sa'atul ana. Kami sa'atul ana. Kami sa'atul ana. Lagi kami sa'atul ana. Kami sa'atul ana. Oke. Kami sa'atul ana. Jam berapa sekarang? Nah, ketika ditanyakan jam berapa sekarang, maka teman-teman perhatikan, lihat jamnya. Nah, di sini angka pendeknya di angka 1. Angka panjangnya di angka 12. Berarti jam 1 tepat. Tidak kurang dan tidak lebih. Maka bagaimana cara mengucapkannya? Maka ketika kita ditanya jam berapa sekarang, maka kita ulang lagi nih. Al-ana, as-sa'atu. Jam berapa sekarang? Sekarang jam. Sama kayak bahasa Indonesia. Seperti halnya bahasa Indonesia ketika ditanya, kamu mau pergi ke mana? Saya mau pergi ke pasar. Itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti halnya bahasa Arab. Jam berapa sekarang? Maka dijawabnya sekarang jam. Nah, jangan sampai kalau untuk sehari-hari nggak apa-apa lah kita menggunakan bahasa yang nggak baku. Mau kemana? Pasar. Ya, lagi di mana? Rumah. Tapi kalau ketika berbicara bahasa Indonesia yang baku, ya, yang benar, maka ucapkan lagi, diulangi lagi. Ya, maka seperti halnya ini, kami sa'atul ana, al-ana, as-sa'atu, sekarang jam. Nah, di sini karena kita sudah tahu jam 1 tepat, maka tinggal kita bahasa Arabnya yang kemarin sudah teman-teman mungkin sudah hafal. Ya, jadi as-sa'atul wahidah, wahidah itu 1, tamaman, pas, tepat, nggak lewat dan nggak kurang. Ya, demikian. Coba sekarang Bapak tanya. Ya, Bapak tanya kami sa'atul ana, teman-teman jawab dengan as-sa'atul ana, al-ana as-sa'atul wahidah tamaman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kami sa'atul ana. Al-ana sa'atul wahidah tamaman. Oke, lagi. Kami sa'atul ana. Al-ana sa'atul wahidah tamaman. Oke, baik. Terima kasih. Silakan dibuka buku catatannya lagi. Silakan dibuka buku paketnya lagi di halaman yang kemarin yang teksnya mana tuh? Bentar. Yang tentang jamnya. Silakan dibuka buku bahasa Arabnya, paketnya di halaman ini. Ya. Maaf, ini juga boleh. Nah, di sini. Nah, silakan diperhatikan yang ini di halaman ketiga. Yang mana di sini sudah jelas nih. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, tinggal teman-teman perhatikan. Tinggal kita contohkan tadi di halaman ke-10. Oke, baik. Sini. Nah, sekarang Bapak nanya. Kami yang ini sekarang ya, teman-teman dijawab bisa boleh melihat buku boleh. Kalau lo hafal lebih bagus, kalau paham lebih bagus. Ya, kami sa'atul ana, al-ana. Ayo jam berapa ini? Ingat angka pendeknya kemana, angka panjangnya kemana? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Ayo silakan siapa? Rizky. Oke, Rizky coba. Al-ana as-sa'atul saniyata tamaman. Oke, Ahsanta, bagus. Ya, Mumtaz. Ya, Ahsan. Kemudian, silakan selanjutnya ada yang mau mencoba. Kami sa'atul ana. Selain Rizky gantian. Silakan diaktifkan audionya. Ada yang mau mencoba? Ini masih mudah loh. Yuk, bisa. Rihana Salsabila, ayo silakan. Bagaimana Rihana?
Atau mungkin Satria Fadila. Silakan Satria. Al-ana sa'atul wahidata tamaman. Oke, yang ini Satria, yang ini. Ini angka pendeknya kemana? Ke angka berapa? Ke angka 3. Maka bahasa Arabnya 3 apa? Ada di halaman tadi, di halaman 3 juga. Alhamdulillah. Berapa tuh? Gimana Satria? Halo, ada yang mau jawab? Saya, Pak. Silakan. Ya. Silakan. Ayo, mari. Oke, baik. Kalau belum ada yang menanggapi, belum ada yang merespon, nanti ini sebagai latihan ya. Jadi latihan karena nggak ada yang menanggapi teman-teman. Nah, latihan ini ya dibuat jamnya, digambar jamnya. Ya, jamnya wajib digambar. Nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3, nomor 4, kemudian nomor 5, nomor 6, 7, 8, nomor 9, nomor 10, 11, dan 12. Ya, diperhatikan semua teman-teman. Ini masih tepat, ini masih jam tepat, ini masih jam tepat. Tapi kalau sudah ada lewatnya, ini juga sudah ada lewatnya, hati-hati. Perhatikan penggunaan lewat dan kurang. Ya, disesuaikan. Ya, kapan kita menggunakan wah yang waktu itu Bapak sudah sampaikan dan kapan kita menggunakan illah. Jadi ini perlu diperhatikan. Ya, ingat ini latihannya. Teman-teman dikerjakan nanti setelah ini atau mungkin setelah PJJ di jam 2 atau jam 3. Kalau memang sekiranya belum ada mapel lain yang materinya belum disampaikan, boleh sambilan dikerjakan. Ya, jadi di halaman ini silakan digambar. Wajib digambar jamnya. Diberikan tanda-tandanya juga disesuaikan dengan ada yang di buku ini. Di buku tulis. Ya, kemudian setelah itu dikerjakan 12 nomor ini. Oke, gimana? Paham? Coba kalau paham diberikan tanda di ini, tanda apa aja? Ya, boleh raise hand, boleh jempol, boleh. Oke, Rizky sudah. Teman-teman yang lain? Oke, Humairo sudah. Yang lain mana yang lain? Halo, Cahyani sudah. Rihana sudah. Oke, Arina sudah. Alhamdulillah. Ya, nanti kalau di grup ada yang bertanya lagi, bisa nih. Arina, kemudian Cahyani, kemudian Rizky, coba menjelaskan kembali melalui Fusnot. Ya, ingat, Fusnot itu sebagai kita latihan, kita komunikasi. Pak, gimana cara kita berbicara lancar? Latihan bisa dari Fusnot yang ada di WhatsApp. Nah, itu bagus. Itu bagus untuk kita latihan. Oke, kemudian di sini lakukan tanya jawab temanmu seperti contoh. Oke, ini insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang penting setelah ini teman-teman bisa diperhatikan untuk penulisan ini. Ya, penulisan ini latihan dari halaman 1 sampai di halaman 1. Nomor 1 sampai nomor 12. Ya, kemudian yaitu di buku di halaman 10. Harus ditulis ininya. Ya. Pertama kita gambar dulu jamnya, kemudian tulis kami sa'atul ana, kemudian jawabannya al-ana as-sa'atu tsaniyah tamaman. Nanti nomor 2 sama. Kami sa'atul ana di buku ya. Kemudian kamu jawab lagi al-ana as-sa'atu tsalitsah tamaman. Yang lain-lain juga sama. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman. Kita nggak lama Zoom-nya dan mudah-mudahan ini bisa
bermanfaat bagi teman-teman dan bisa difahami oleh teman-teman semua juga. Oke, sebelumnya ada mau ditanyakan atau disampaikan sambil Bapak koreksi, sambil Bapak absensi. Muhammad Ali Fakih sudah hadir. Sekarang tanggal berapa? 26. Gimana yang mau ditanyakan? Muhammad Ali Al-Faqih. Kemudian Rizky Cahyani Khumairah. Rihana Siti Nur Aisyah. Kemudian Arina Nurul Hafizah. Satria Ferdinand. Oke, baik. Silakan, ayo sebelum kita tutup, teman-teman bisa kita dokumentasi dulu. Tolong dibuka videonya, kameranya tolong dibuka. Ayo silakan. Oke, makasih Rizky. Terus, oke Cahyani. Lagi temen yang lain. Satria. Ayo Ali Al-Faqih, Humairah, Siti Nur Aisyah. Oke, baik Rihana, makasih. Ali Al-Faqih. Oke. Ferdinand. Oke. Arina, alhamdulillah. Humairah, alhamdulillah. Siti Nur Aisyah. Nurul Hafizah. Hari diaktifkan. Hei. Jangan sampai ketiduran ya Siti Nur Aisyah, Nurul Hafizah. Jangan tidur pagi bikin pusing. Pusing. Ya. Oke. Nah, dimatiin lagi saya nih. Oke, baik. Ya, satu wajahnya ditampilkan, Satria. Oke, semua. Kasih lihat. 1, 2. Cahyani. Diaktifkan Cahyani. 2, 3. Oke, bentar. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 1, 2, wajahnya Ferdinand. Kasih lihat. 1, 2, 3, senyum. Oke, ya ingat ya, yang tadi Bapak sampaikan beberapa hal ketika kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Adapun yang lainnya, teman-teman ketika belajar sangat Bapak harapkan bisa menutup aurat, baik aurat yang di atas maupun yang di bawah. Jangan sampai bawah nih celananya celana pendek, auratnya kelihatan. Hati-hati, ya hindari, ya hindari. Bisa-bisa itu yang memperhambat kita belajar susah. Jangan sampai lupa, kok saya belajar nggak paham-paham. Lihat dulu kamu udah ditutup belum auratnya. Ingat, ilmu itu cahaya dan cahaya Allah bakal diberikan kepada orang-orang yang bersih, yang suci. Ya kalau bisa bahkan sebelum belajar itu wudhu dulu. Kalau Bapak dari dulu nih sebelum belajar wudhu dulu. Wudhu diniatkan agar suci. Habis itu agar apa? Agar Allah kasih kemudahan. Kayak gitu. Ya insya Allah orang yang biasa berwudu ketika sebelum belajar sama yang enggak pasti berbeda. Ya, makanya teman-teman bisa tuh dicontoh. Ya. Jadi wudu dulu seperti wudu sholat ya, seperti wudu sholat. Habis itu ya Allah saya niat untuk belajar, insya Allah. Ya Allah kasih kemudahan, Allah kasih perlindungan juga. Ya demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman sudah bergabung. Ya silakan dikerjakan tugasnya harus hari ini. Kalau lewat dari hal ini sudah Bapak tidak koreksi. Ya, demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rizky, Satria, makasih. Rihana, makasih. Nurul Hafizah, terima kasih. Ya, nanti kalau ada teman-teman yang tanya lagi di grup, tugasnya gimana, bisa dijelaskan Rizky. Ya, bisa bantu dijelaskan Cahyani. Bisa bantu dijelaskan Humairah. Ya, demikian, syukran. Semangat untuk PJJ. Semangat untuk belajar jarak jauh. Syukran.